Kita buka Roma 8 ayat 22 sampai 23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Judul yang saya bagikan pagi hari ini yaitu sakit bersalin. Seperti biasa ketika saya berdoa, setiap saat kalau sudah mulai hari Senin, saya mulai berbicara, ya Tuhanku, apa yang harus aku sampaikan nanti ibadah raya Minggu. Dan puji Tuhan, saya selalu menanyakan Tuhan dalam segala hal. Saudara, saya ingat dengan jelas Tuhan berbicara buat saya, sakit bersalin. Jadi kita sama-sama menghormati Tuhan untuk mendengar Tuhan berbicara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ada begitu banyak masalah, persoalan, tantangan, datang silih berganti. Sehingga membuat kita stres, tertekan dan sangat menderita. Ada banyak orang percaya yang membangun hubungan dengan Tuhan. Suka ke gereja, suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Bahkan melayani Tuhan. Bahkan memiliki harta kekayaan, jabatan yang melimpah. Tetapi jauh di dalam lubuk hati mereka yang terdalam, tersimpan banyak keluhan karena penderitaan yang dialaminya. Rasul Paulus berkata pada ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalimat ini adalah jawaban yang sangat kita butuhkan. Kalimat ini adalah jawaban yang sangat kita nantikan, rindukan di dalam penderitaan yang kita alami. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, tidak henti-hentinya masalah, persoalan, tantangan, kesulitan, penderitaan, air mata, kekecewaan, ketidakadilan, disalah mengerti, kegagalan, keributan, konflik. Orang tidak menghargai kita, orang-orang tidak peduli kita. Dan semuanya ini datang silih berganti. Bapak Ibu Saudara, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, semuanya akan datang. Dan tidak bisa kita menolaknya. Bahkan dari kecil sampai dewasa, sampai kita usia lanjut, masalah dan persoalan tak habis-habisnya. Makanya Bapak Gembala pernah berkhotbah, kalau semua masalah tantangan, mari saya bawa saudara ke satu tempat. Orang di situ tidak ada masalah. Orang-orang senang ya, berarti di dunia ini ada tempat yang tidak punya persoalan. Maka dibawalah mereka ke kuburan. Di situ tidak ada masalah. Nanti dulu baru akhir lagi bangun bangkit menghadap Tuhan untuk tanggung jawabkan perbuatan-perbuatan di muka bumi yang jahat maupun yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau punya persoalan, kalau tidak mau pergi di situ, ya terima saja ini masalah dan persoalan. Semua kita di muka bumi sama saudara, punya persoalan yang sama. Rasul Paulus dalam pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan, ada begitu banyak masalah, persoalan dan penderitaan yang ia alami. Makanya Rasul Paulus tulis surat. Kenapa? Karena dia sudah melewatinya dan dia bagikan itu buat kita. Seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat. Tetapi dia mengalami perjuangan, mengalami masa kesulitan. Dia mengalami tantangan yang luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir hamba Tuhan itu tidak punya persoalan. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, itu salah. Semua orang di muka bumi, hamba Tuhan atau tidak hamba Tuhan, orang besar atau kecil, tua atau muda, semua orang punya persoalan. Semua orang di muka bumi punya persoalan. Sudah kira saudara punya persoalan? Binatang-binatang juga punya persoalan. Tumbuh-tumbuhan juga punya persoalan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ini persoalan Rasul Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. 1. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga.
Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ini pemimpin yang hebat. Jadi kalau saudara sedang makan, saudara ingat Paulus, puasa tuh puasa terus, puasa. Jadi kalau saudara ada makan, bersyukur buat Tuhan. Sekalipun virus, saudara punya makanan Anda. Amin. Saudara lihat ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi persoalannya begitu banyak. Apakah Rasul Paulus mengeluh? Tidak. Kita berkorona, kita pusing, lari sana, lari sini. Marah sama Tuhan, marah sama orang-orang. Marah sama pemimpin yang memberikan aturan. Seperti Anda lebih pintar dari pemimpin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau menghadapi masalah, ingat ini Rasul Paulus. Tidak tidur, penjara terus. Kalau sudah penjara, mana mau orang melayani Tuhan lagi. Tapi tak henti-hentinya Rasul Paulus tetap melayani Tuhan. Sudah dilempari dengan batu, dipikir sudah mati. Tapi Rasul Paulus berdiri dan berkata, mari kita pergi lagi ke desa-desa lain. Karena mereka juga butuh Injil. Ini orang-orang yang luar biasa. Hamba Tuhan yang berkualitas. Hamba-hamba Tuhan yang berkualitas itu dapat dipercaya. Jadi jadilah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas. Artinya Anda bisa dipercaya dalam segala hal. Menghadapi masalah badai, tetap berdiri kokoh. Dan tetap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih buat semua staf saya. Sekalipun virus, kami tetap ada di gereja. Itu kami laksanakan. Jadi terima kasih buat hamba-hamba Tuhan. GKRI Hidup Ambon. Kami tetap ada di hadirat Tuhan. Jadi kami biasa-biasa saja. Tapi itu kami lakukan di gereja ini. Apakah kami susah? Tidak. Selama puji-pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan bergerak. Sehingga terjadi multiplikasi jiwa-jiwa. Multiplikasi uang saudara. Saya bilang Tuhan engkau hebat. Engkau tahu melihat bahwa hamba-hamba Tuhan ini tak henti-hentinya menyanyi, menyembah Bapa di rumahmu yang kudus. Di mana ada keharuman. Di mana ada puji-pujian yang harum naik. Hati Bapa tidak tinggal diam. Bapa akan terus bergerak. Sehingga semua kebutuhan-kebutuhan kami, gereja maupun jemaat, tetap terpelihara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami terus bersepakat bagi jemaat-jemaat GKRI Hidup Ambon supaya terpelihara. Berapa orang yang sakit sudah sembuh. Saya bilang Tuhan dan banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Rasul Paulus merespon dengan benar. Sehingga penderitaan-penderitaan yang dialami tidak mendatangkan kesedihan yang panjang. Tidak mendatangkan ketakutan, tidak mendatangkan kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, dan penyesalan yang tak habis-habisnya. Kenapa sih saya bertemu Tuhan di pintu kota Damsyik, kalau pada akhirnya saya jadi hamba Tuhan dan saya melayani dalam penderitaan? Tidak saudara, dia merespon dengan benar setiap kesulitan, penderitaan yang tadi kita baca. Jadi kita belajar dari Rasul Paulus, jangan mengeluh hadapi apapun. Dari kecil sampai usia lanjut, kita akan tetap menghadapi masalah. Sampai pada akhirnya kita pulang ke rumah Bapa, baru selesai persoalan. Satu hari ini selesai, besok lain lagi. Bapak Ibu Saudara, setiap kali Anda fokus untuk persoalan dan masalah yang Anda alami, dengar saya mau bilang jemaat Hidup Ambon. Setiap kali Anda fokus untuk masalah yang Anda alami, Anda pasti stres, Anda pasti tertekan, pikiran Anda kacau balau, Anda tidak punya nafsu makan, Anda tidak bisa tidur karena pikiran Anda mengembara sana sini. Anda tidak bisa beraktivitas dengan baik dan pada akhirnya Anda jatuh sakit. Jadi mari kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk tidak fokus untuk persoalan, khususnya persoalan yang mendunia saat ini. Virus corona, setiap kali Anda fokus untuk virus itu, membuat Anda akan jatuh sakit. Jadi mari rubahlah fokus Anda. Rubahlah cara pandang Anda. Amin saudara. Rubah cara pandang Anda yang salah. Pola pikir Anda yang salah. Fokus Anda yang salah. Dan meresponlah dengan benar. Sesuai firman Tuhan. Setiap kali Anda fokus untuk sesuatu hal yang membuat Anda itu tertekan, Anda akan jatuh sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, pikiran kita itu banyak. Betul? Itu yang membuat kita sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita alihkan perhatian kita, fokus kita kepada firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi firman Tuhan itu harus dibaca, direnungkan, dihafal, diingat. Firman Tuhan habis baca itu bacanya akang-akang. Kemudian dikatakan, diucapkan, diperkatakan, dideklarasikan untuk persoalan yang Bapak Ibu Saudara sementara hadapi, supaya Bapak Ibu Saudara itu kuat,
kokoh menghadapi persoalan itu. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Setiap pagi Tuhan akan ngomong buat kita. Karena kita tahu kita akan menghadapi masalah besar. Entah di kantor, di tempat Anda beraktivitas. Tuhan tahu ke depan ini ada masalah. Jadi Tuhan bicara buat kita, siapkan kita. Supaya nanti kalau kita hadapi masalah, kita cepat-cepat ingat, oh iya ya, tadi firman Tuhan bilang. Oh iya, beta tidak boleh. Itu hebatnya Tuhan. Selalu nasihati kita pagi-pagi. Karena Tuhan tahu sepanjang pagi sampai malam, ada banyak hal yang kita lalui. Jadi Tuhan ngomong buat kita. Kalau kita lakukan, kita diberkati. Jadi bacalah firman Tuhan, jemaat Air Hidup Ambon. Jadi dengar terlalu banyak. Minum ini, minum itu. Jadi bacalah firman Tuhan, jemaat Air Hidup Ambon. Ingat firman Tuhan Allah. Setiap kali Anda ingat, Anda deklarasikan, itu akan terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat Air Hidup Ambon tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah hafal firman Tuhan, lalu Bapak Ibu Saudara mau deklarasi apa? Firman mana yang Bapak Ibu Saudara jemaat Air Hidup Ambon mau deklarasikan? Kalau Tuhan tetap deklarasi. Oh tadi pagi firman Tuhan bilang ini, dalam nama Yesus terjadi untuk kami, untuk jemaat Air Hidup Ambon, untuk keluarga kami terjadi dalam nama Yesus. Anda mau deklarasikan perkataan siapa? Tapi kalau Anda baca firman, hafal, deklarasikan itu, maka itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, hanya firman Tuhan Allah yang membuat saudara saya kuat, yang membuat kita tenang, yang membuat kita damai, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita sukacita, yang membuat kita berhasil, yang membuat beruntung. Hanya firman Tuhan yang membuat kita sukses di muka bumi, berhasil, kita sehat di muka bumi. Firman Tuhan buat itu saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hiduplah sesuai kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika engkau berkatakan sesuatu, ketika engkau nubuatkan sesuatu, sesuatu itu pasti terjadi. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat Air Hidup Ambon punya hidup tidak sesuai firman Tuhan, jangan deklarasikan, jangan perkatakan, jangan ucapkan, jangan nubuatkan apapun. Kalau Anda tidak berpihak kepada Tuhan Allah, kepada kebenaran Allah, jangan Anda gunakan firman Tuhan untuk mendeklarasikan. Karena Anda hidup tidak benar. Kalau Anda berpihak kepada Tuhan Allah, kalau Anda berpihak kepada kebenaran, Anda deklarasikan sesuatu, maka itu terjadi. Kalau hidupmu tidak sesuai kebenaran, hidupmu kacau balau, hidupmu jahat, saya mau katakan, jangan perkatakan, deklarasikan firman Allah. Karena itu sangat berbahaya bagi Anda. Iblis bilang Tuhan anak sekewa, siapa? Paulus kita kenal. Lalu itulah sebabnya dari mimbar ini kami selalu berteriak, jemaat Air Hidup Ambon, bertobat dari kehidupan berdosa. Hiduplah dalam kesucian, dalam kebenaran. Selama Anda hidup dalam kesucian, selama Anda hidup dalam kebenaran, Anda mendeklarasikan sesuatu, itu terjadi. Tidak bisa tidak. Jadi jangan sembarangan pakai firman Tuhan. Jangan asal-asalan pakai firman Tuhan. Kalau Anda hidupmu tidak benar, kalau Anda hidup berdosa, kalau Anda hidup sembarangan, kalau Anda tidak berpihak kepada Tuhan Allah dan firman-Nya, jangan Anda deklarasikan firman Allah. Itu tidak benar, itu membahayakan Anda. Mari kita hidup sesuai kebenaran firman dan kita deklarasikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Setiap orang kalau hidup benar dia deklarasikan sesuatu, itu terjadi. Amin. Dan nanti kita lihat buahnya ada. Ada beberapa orang menubuatkan saya dan saya bilang betul terjadi. Saya selalu lihat orang dari dia punya kehidupan, bukan wajah. Tapi saya selalu lihat orang dari dia perbuatan. Dia bilang akan bikin keseng. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari hidup dalam kebenaran. Mari berpihak kepada Tuhan Allah, berpihak kepada firman-Nya. Amin Saudara. Lalu kemudian Anda deklarasikan, saya sehat. Amin. Rumah tangga saya pasti dipulihkan. Saya pasti dapat promosi di kantor saya. Bisnis saya, usaha saya pasti lancar berhasil. Keuangan saya pasti diberkati. Makan minum saya pasti disuplai Tuhan setiap pagi, setiap siang dan malam hari. Saya pasti dapatkan pekerjaan tahun ini. Dapatkan rumah tahun ini, dapatkan tanah bangun rumah, dapatkan sepeda motor, mobil, dapatkan proyek-proyek baru, bisnis baru, saya dapatkan jodoh. Maka itu akan terjadi ketika Anda berpihak kepada Tuhan dan firman-Nya. Hidup dalam kekudusan, Anda berkatakan, nubuatkan, itu terjadi. Tapi setiap kali Anda hidup dalam kejahatan, hidup tidak benar, hidup tidak dalam kekudusan, tidak berpihak kepada firman Allah, kepada Tuhan dan firman-Nya, itu tidak akan terjadi. Jadi kalau kita berdoa, biasa kita berdoa selesai di sini setan paling banyak. Mau pulang tuh setan banyak di jalan-jalan. Orang mau tabrak lah, orang mau serempat lah. Itu saudara harus PKB, itu cara setan gitu. Jadi banyak hal, kalau saudara ada hidup dalam supernatural alam Tuhan, setan pakai banyak cara. Tapi Katon sudah tahu dia punya model. Dia tuh yang baru, dia tuh yang lama saja. Bapak bilang tuh, Bapak Gembala pernah bilang Katon, dia punya model yang sama saja. Suka tuduh-tuduh kita, suka tekan kita, suka membawa hal-hal yang seperti kasihan. Sesu habis doa kenapa sih dada sakit? Betul setan tarampau sih bagian dari sini. Beta mau melayani Tuhan besok. Sudah sampai rumah saya nggak ada rasa apa-apa. Jadi saya bilang buat semua teman-teman saya itu, tim PK The Shower, doakan saya.
Dan puji Tuhan saudara, dan mereka tidak tahu saya sakit, tapi saya sudah selesai dulu baru saya bilang. Jadi itu bukti saudara, ketika hidup dalam kebenaran, kita perkatakan firman Allah, oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh, dada saya sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh, dada saya sembuh, saya sehat, saya tidak akan sakit, saya akan berkhotbah besok. Maka terjadi sesuai apa yang saya deklarasikan. Amin saudara, Tuhan itu sangat hebat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu Allah yang hebat. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini ada keluhan-keluhan yang Rasul Paulus katakan. Ada 3 hal saudara. Yang pertama, keluhan dari seluruh makhluk. Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Poin pertama, keluhan dari seluruh makhluk. Seluruh makhluk, seluruh alam semesta, seluruh makhluk ciptaan. Baik itu manusia, baik itu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk mengeluh. Amin saudara. Kita lihat sekarang ini. Seluruh makhluk mengeluh. Seluruh alam semesta ini mengeluh. Seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Semua ini mengeluh. Betul saudara? Di mana-mana orang mengeluh. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sementara hidup di tanah yang terkutuk. Betul? Kita sementara hidup di tanah yang terkutuk. Karena manusia hidup berdosa. Karena manusia memberontak kepada Allah. Saudara, peristiwa itu terjadi di Taman Eden. Ketika manusia hidup berdosa. Ketika manusia hidup memberontak kepada Tuhan Allah. Melawan firman Allah. Menentang firman Allah. Tidak hidup melakukan firman Allah. Maka di sana ada kutuk. Setiap kali kita berontak kepada Tuhan, setiap kali kita menentang firman, maka kita hidup dalam terkutuk saudara. Kita hidup dalam kutuk. Kita lihat, kita bekerja, kita menanam benih-benih yang baik, tapi semak duri dan onak duri yang tumbuh. Kita kerja dengan sekuat tenaga, tapi orang lain memakan hasilnya. Ini hidup yang terkutuk saudara. Tanah pada waktu itu sudah dikutuk. Bumi sudah terkutuk. Dan kita hidup di bumi, di tanah yang dikutuk. Di tanah yang terkutuk. Akibat pemberontakan. Akibat daripada Adam dan Hawa menentang Tuhan. Sama seperti sekarang saudara. Ketika manusia hidup menentang Tuhan dan firman-Nya. Ketika manusia hidup berdosa. Maka yang dihasilkan adalah onak duri, rumput duri. Makan cuma pas-pas. Kadang susah makan. Itu hidup yang terkutuk. Kita bekerja keras sekuat tenaga, tapi orang lain makan hasilnya. Ketika mengalami kesusahan, kita mengalami banyak ketidakadilan. Di mana-mana saudara berada, ketidakadilan ada di situ. Di kantor-kantor, di proyek-proyek, di pasar-pasar, di tempat Anda berbisnis, di gereja pun tidak ada ketidakadilan. Karena bumi memang hidup terkutuk. Ada orang-orang yang merampok harta kita. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Semua ini karena kita berada di dunia yang terkutuk. Di tanah yang terkutuk karena dosa. Betul saudara? Yang dihasilkan tidak sesuai yang kita kerjakan. Kita juga mengeluh karena mengalami bencana alam. Di mana-mana bencana alam. Banjir, longsor. Kematian ada di sana. Rumah-rumah bahkan bangunan-bangunan hancur berantakan. Kecelakaan terjadi, sakit penyakit, kematian. Dan lebih parah lagi virus corona. Ini adalah keluhan yang melanda dunia saat ini. Semua orang stres, tertekan, kecewa, marah, sakit hati dengan kondisi ini. Berdiri mau marah Tuhan, takutnya Tuhan hukum. Jadi menggerutu dalam hati saya. Saya percaya semua orang pasti ada hati sakit per Tuhan saudara. Memang saya bilang nyata-nyata, tapi kecewa dengan Tuhan. Kenapa saya punya keluarga meninggal? Kenapa saya punya saudara, teman baik? Wah saudara, kita hidup di dunia ini yang terkutuk ini. Perasaan takut. Betul? Karena memang ada ketakutan. Kecewa, khawatir, gelisah, cemas, tidak tenang lagi melanda dunia. Daud berkata, Raja Daud dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara mau lari di mana? Mau lari bersembunyi di rumah-rumah saudara yang mewah. Di hotel-hotel saudara yang saudara bangun. Mau lari di mana saudara? Daud tahu jawabannya. Pemimpin yang hebat ini. Raja yang memerintah. Negara yang besar itu. Dia bilang, yang buat aku tenang cuma Tuhan. Daud punya harta kekayaan yang banyak saudara. Daud punya kelimpahan yang banyak. Dia punya semua. Tapi semua harta kekayaan, jabatan, kedudukan tidak puaskan dia. Yang bisa puaskan dia cuma Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau lari di musim Covid ini dari mana? Mau lari kemana? Bahkan ayat namanya pada Allah saja aku tenang.
sebab daripadanya lah harapanku. Itu Daud bilang. Pada Allah ada keselamatan. Jadi larilah kepada Allah. Karena lari kepada Allah, saudara diselamatkan dari bencana ini. Setiap kali kita lari kepada Allah, Allah melindungi kita. Allah menyelamatkan kita. Makanya dia berkata, 1000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan. Dia tetap berdiri karena dia tahu dia diselamatkan Tuhan. Daud berkata, hanya pada Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah harapanku. Setiap kita berharap kepada Tuhan, firman Allah berkata tidak pernah kita dikecewakan. Tuhan tidak pernah kecewakan Bapak Ibu Saudara yang percaya Tuhan. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah buang kita. Tuhan tidak pernah permalukan kita. Tidak pernah, saudara. Tuhan itu Bapa yang baik dan selalu memikirkan untuk memberkati saudara. Tuhan selalu mengenang saudara. Tuhan selalu mengingat saudara untuk memberkati saudara. Tuhan itu Bapa yang baik. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menghentikan virus ini Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhanlah yang menghentikannya. Kita kemarin dengar kesaksian Pastor Lady, Tuhan berbicara. Hanya Tuhan Allah yang sanggup menghentikan virus. Tidak ada satu manusia pun. Amin Bapak Ibu. Tidak ada satu manusia pun. Siapa yang bisa? Tidak. Hanya Tuhan Allah. Hanya Tuhan Allah saja yang bisa menghentikan. Amin saudara. Hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berdoa di sini. Di gereja-gereja orang berdoa. Di seluruh dunia orang berdoa. Supaya virus ini selesai. Apakah Tuhan tidak bisa hentikan virus? Kenapa semua orang berdoa di muka bumi dan virus ini tidak pernah berhenti? Apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Apakah Tuhan tidak peduli dengan doa kita? Apakah Tuhan tidak mengerti kalau kita menderita? Apakah Tuhan tidak mengerti kalau kita sengsara? Apakah Tuhan tidak pernah mengerti kalau ada saudara kita, keluarga kita yang mati terkena virus dan kita tidak bisa lihat mereka? Apakah Tuhan tidak mengerti perasaan kami? Nah mungkin orang berkata, Tuhan engkau di mana Tuhan? Kenapa engkau tidak sembuhkan saudara saya? Kenapa engkau tidak hidupkan suami saya? Kenapa engkau tidak hidupkan anak saya? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan terlambat? Kenapa Tuhan tidak mendengar? Itu jeritan saudara, di mana-mana orang menjerit. Tuhan engkau di mana Tuhan? Kalau engkau itu ada, kenapa engkau tidak datang tolong kami? Itu juga cerita dari hati Maria dan Marta. Tuhan kalau Tuhan ada saja, pasti Lazarus tidak mati. Apakah Tuhan tidak sayang kami? Kami beribadah Tuhan, kami melayani Tuhan, kami duduk di kaki Tuhan, mendengar Tuhan berbicara. Kami percaya Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak datang waktu kami butuhkan Tuhan? Tuhan sampai hati kah? Tuhan yang perasaan kah? Kalau itu cuma ketong punya saudara laki-laki yang dia jadi orang tua perketong. Tuhan, apakah Tuhan tidak sampai hati? Tuhan punya perasaan di mana? Semua orang berdoa saudara. Semua orang menaikkan permohonan kepada Tuhan. Dalam ratapan, dalam tangisan dan air mata. Tuhan sampai Tuhan, tolong Tuhan. Saya percaya semua kami jemaat dari Ambon pun terus menangis dan memohon-mohon. Tuhan hentikan virus. Tapi saya mau bilang buat saudara, Tuhan itu paling hebat. Tuhan bilang, Leni, beta bisa selesaikan virus ini saja. Waktu dia berdoa bisa langsung selesai. Apa yang beta bisa buat? Bumi ini aku ciptakan. Apalagi cuma hentikan virus. Apakah aku tidak sanggup? Lihat mujizat-mujizat yang aku kerjakan di muka bumi. 5 roti 2 ikan. Berapa sisa makanan? Lihat orang timpang berjalan, tuli mendengar, buta melihat. Timpang berjalan, mati bangkit. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Saya sanggup menyelesaikan. Kita berdoa langsung Tuhan selesai. Virus selesai. Tapi cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berdiri dan berdoa dan bersefaat. Memohon belas kasihan Tuhan. Firman Allah berkata Tuhan turun tangan. Karena Tuhan itu Bapa yang penuh belas kasihan. Tadi saya bilang cara kerja Tuhan beda dengan cara kerja manusia. Tuhan bisa saja membereskan virus ini saudara. Tuhan bisa saja menyelesaikan, menghentikan. Cuma tinggal bilang. Virus berhenti. Tapi Tuhan bilang tidak. Tuhan tidak berurusan dengan virus. Tuhan tidak membereskan virus. Tapi Tuhan membereskan saudara dan saya. Tuhan itu memilih. Bukan untuk menyelesaikan virus. Menghentikannya. Tidak. Tuhan memilih untuk membereskan kehidupan manusia di muka bumi. Tuhan memilih untuk membereskan kehidupan saudara dan saya. Dan Bapak Ibu Saudara sementara menyaksikan saya berkhotbah, dengar siapapun Anda. Tuhan memilih untuk membereskan hidup Anda. Bukan membereskan virus. Virus itu gampang. Tuhan
Tuhan tinggal berbicara jadi. Firman Allah berkata, Tuhan berfirman, segalanya jadi, memberi perintah, semuanya tercipta. Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan? Tuhan Allah kita memilih untuk membereskan kehidupan manusia di muka bumi yang hidup terkutuk karena dosa. Tuhan memilih untuk membereskan tanah di muka bumi yang terkutuk karena pemberontakan. Jadi Tuhan memilih membereskan manusia dulu, baru selesai itu virus. Tinggal Tuhan bilang jadi. Tuhan membereskan kehidupan saudara dan saya dulu, baru Tuhan membereskan virus. Apa yang mau dibereskan Tuhan? Pertanyaannya, ada apa sampai Tuhan membereskan kita? Apa yang Tuhan mau bereskan dari kita? Semua katakan buat Anda, Tuhan Allah bilang hati Anda yang perlu dibereskan. Jadi manusia dengar, Tuhan tidak bereskan virus, Tuhan bereskan hati Anda. Tuhan bereskan kehidupan Anda yang ada di dalam, yaitu hati Anda. Ada apa dengan hati Anda? Ada apa dengan hati manusia? Sehingga Tuhan memilih membereskan dulu, baru kemudian membereskan virus. Markus 7 ayat 21 sampai 22. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini ada di hati. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah virus yang sangat berbahaya. Dan virus ini saya beri nama virus hati. Jadi karena ada virus di hati manusia di seluruh muka bumi ini, maka hati itu perlu dibereskan. Hati manusia perlu dibersihkan. Hati manusia perlu disucikan dari virus ini. Karena virus ini yang membunuh kehidupan Anda secara perlahan-lahan. Tuhan Allah ciptakan Anda punya hati yang bersih itu. Tetapi ketika Anda hidup berdosa, virus-virus itu masuk. Anda punya hati supono tuh ya. Kelicikan ada di sana, hawa nafsu ada di sana, kesombongan ada di sana, pancuri ada di sana, penipu ada di sana, penghujat ada di sana, tidak menghormati Tuhan Allah ada di sana, berzina ada di sana, berselingkuh ada di sana, caci maki ada di sana, kumpulan-kumpulan pemabuk ada di sana, kumpulan-kumpulan judi ada di sana, kumpulan-kumpulan pawang-pawang, tukang berobat, dukun-dukun, semua pentambat yang galap. Itu dong ada bacico dalam hati tuh. Jadi manusia-manusia banyak dalam hati, jadi berjalan sampai sengkuat-sengkuat, hosa-hosa. Ada berjalan dengan mobil bagus tapi hati karena bawa banyak di sini. Itu tuh kasih gampang saja. Di luar tuh gampang, hati dulu dalam. Jadi Tuhan tidak bereskan yang di luar. Tuhan tidak membereskan rasa sakit di luar yang kita lihat ini, tapi Tuhan membereskan di dalam, yaitu hati kita. Ini sudah bersih, ini gampang. Ini kalau sudah bersih, itu santai saja. Tapi kalau ini belum bersih, tetap dia semua galap. Kalau hati galap, mata galap saudara. Selama hati terang, semua terang. Tapi kalau hati galap, maka mulut galap, pikiran galap, mata galap. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, virus ini membunuh Anda secara perlahan-lahan. Virus ini membunuh masa depan Anda. Virus ini membunuh karier Anda, potensi Anda. Virus ini membunuh mimpi Anda, visi Anda. Virus ini berusaha membunuhnya, menghancurkannya, supaya engkau tidak punya masa depan seperti yang Tuhan sudah janjikan. Yeremia 29 ayat 11. Dia tahu Tuhan janjikan hidup yang diberkati, masa depan yang cerah cemerlang. Makanya dia kasih masuk virus-virus supaya menghancurkan hidup Anda. Kalau hati Bapak Ibu Saudara sudah dibereskan, dibersihkan dari virus yang berbahaya ini, maka Anda Bapak Ibu Saudara pasti berespon dengan benar terhadap kondisi dunia luar yang terjadi saat ini. Kalau hati sudah bersih saudara, kita lihat luar itu tetap mantap saja. Anda tidak lagi ketakutan dan berlebihan. Anda tetap tenang dan santai melewati semuanya. Karena memang kita harus hadapi hal ini. Jadi kalau di dalam diri Anda sudah dibereskan dari virus, jelas Anda berespon dengan baik. Anda tidak hidup takut lagi. Oh iya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan lagi berhubungan dengan medsos. Jangan dengar perkataan-perkataan negatif. Dan jangan Anda ucapkan perkataan-perkataan negatif. Itu yang membuat Anda ketakutan berlebihan. Dan Anda akan dapati diri Anda jatuh sakit. Selama Anda buka medsos untuk cari tahu kondisi ini, pikiran Anda akan kacau. Anda akan terus gelisah. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Anda tidak puas, Anda teruskan lagi kepada orang-orang lain. Yang baca tidak puas, teruskan lagi. Teruskan lagi, teruskan lagi. Sampai semua orang kena virus ketakutan.
Tuhan lihat kita di atas, Tuhan goyang-goyang kepala buat kita. Tuhan bilang dasar hati kalau saya beres toh model begini. Kalau hati bersih itu mantap saja. Saudara kalau biarkan ketakutan dalam hati maka pikiran kacau balau. Ya kita bilang sekali itu virus hati. Berangkat keluar dari betapung hati. Putus hubungan di rumah Tuhan ini. Keluar lagi. Sesem boleh ada. Bapak Ibu saudara, Tuhan itu mengasihi kita. Sekalipun kita punya kondisi demikian. Tapi sebagai Bapa yang baik. Waktu Bapa lihat virus hati. Bapak bicara buat kita. Kalau tinggal dalam hati begini, kamu akan hancur. Ini aku kasih kamu hati yang baru. Mari kita lihat Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Katakan amin saudara. Dulu kamu punya hati keras. Tidak mau dengar kalau aku bicara. Kamu punya hati begitu keras. Tidak mau buka untuk aku bicara. Tapi sekarang aku kasih kamu hati yang taat. Mulai sekarang aku kasih kamu hati yang taat. Kamu akan taat kalau aku berbicara. Aku akan memberikan kamu roh yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Saudara, Tuhan kasih kita hati baru, roh baru. Dengan tujuan kita membangun lagi hubungan dengan Tuhan. Setiap kali kita bangun hubungan dengan Tuhan, hati kita akan tenang. Ada baru kalau senang, aduh Tuhan paling baik. Tuhan kasih hati yang baru. Beta sekarang sudah bangun mes mama. Beta sudah beribadah. Aduh beta rasa Tuhan paling dahsyat. Waktu menyembah Tuhan ngomong. Aduh saudara dengarkan, setan sudah dengar tuh saudara. Jadi Bapak Ibu saudara, Tuhan sayang kita. Hari ini Tuhan bilang, aku kasih kamu hati yang baru. Roh yang baru. Kamu akan selalu memuji-muji aku. Menyembah aku. Makanya kemarin di tempat ini, pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan. Tuhan hadir lewat kita semua. Semua yang hadir doakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan mereka bergerak, bukan mereka pergilah doa, tidak. Mereka bergerak dalam supernatural. Tuhan orang mana yang mau didoakan dan mau dinubuatkan, mereka berjalan sesuai orang-orang itu. Luar biasa, saya melihat Tuhan itu kerjanya hebat. Karena satu, Tuhan sayang kita. Bapak Ibu saudara, orang tua saya sayang kita. Kita saya sayang anak-anak kita, apalagi Bapa di surga. Betul kita salah, kita berdosa. Kita ada di tanah yang terkutuk. Kita hidup berdosa. Tapi firman Allah bilang, Tuhan mengasihi kita. Pagi ini dia janji, aku kasih kamu hati baru. Yang hati virus itu aku jauhkan. Aku kasih kamu roh yang baru. Sekarang kau berhubungan dengan aku. Kau akan tetap tenang. Walaupun virus goncang dunia, kamu tetap tenang. Kamu tetap bahagia. Aku suplai kebutuhan makan minummu. Rumah tanggamu aman. Studi anak-anakmu selesai. Itu cara kerja Tuhan begitu saudara. Kalau Tuhan bereskan virus, Anda akan hidup berdosa terus. Berkanjang dalam bersina kawin 5-60 kali. Tidak. Tuhan bisa hentikan saudara. Kalau Tuhan hentikan, maka rumah-rumah panjang tak buka lagi. Jadi jemaat hidup Ambon yang hidup begini, saya mau ingatkan sekali, bersyukur, saya bersyukur buat Tuhan. Supaya Anda punya kaki barona panjang-panjang tinggal di rumah. Lihat bini dan anak-anak. Mulu yang suka kutuk-kutuk bini anak-anak supaya taubat akang. Kasih pujian untuk istri dan anak-anak tuh. Khususnya istrimu kasih pujian buat dia, amin. Jadi Tuhan itu kerjanya hebat saudara. Sekarang orang mau pergi kantor-kantor mulai ketakutan. Jadi Tuhan lagi bereskan semua. Supaya kita melihat diri kita. Supaya kita kembali buat Tuhan. Tuhan kasih kita hati yang baru. Ini aku kasih kamu hati baru. Kamu sekarang mulai bangun hubungan dengan aku. Saudara, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia mau kita komunikasi dengan dia. Tuhan ciptakan kita, lalu kita komunikasi dengan Tuhan. Dan kita tinggal bilang, Bapak beta salah. Beta selama ini gagal, beta mau bertobat. Bapak tolong beta. Selesai. Anda sudah salah, tapi tetap bilang, yang salah Tuhan. Yang salah Tuhan, yang salah virus, bukan beta. Tidak seperti itu cara kerja Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara. Keluhan dari anak-anak Tuhan, Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja. Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Paulus menggambarkan keluhan dari anak-anak Tuhan yang karena imannya kepada Tuhan mengalami penderitaan yang luar biasa seperti keluhan orang yang sakit bersalin. Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ini keluhan dari anak-anak Tuhan saudara. Paulus menggambarkan keluhan ini seperti orang yang sakit bersalin. Jadi saudara, waktu Tuhan berbicara tentang sakit bersalin, saya duduk pikir susah sekali ini sakit bersalin. Tapi itu Tuhan sangat hebat saudara. Saya tidur, saya sudah siapkan beberapa hal tentang yang sakit bersalin. Saya ingin menyampaikan apa saya alami. Lalu tiba-tiba tadi pagi saya lagi berdoa, Tuhan bukan tentang orang yang sakit bersalin. Kalau memang ibu-ibu sudah bersalin rasakan. Tetapi kalau bapak-bapak dan anak-anak yang masih muda-muda belum menikah, itu juga tidak merasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, itu rasa sakit bersalinnya sangat menyakitkan. Tapi saudara lihat, rasa sakit
bersalin mengeluarkan, menghasilkan kehidupan. Amin. Rasa itu paling sakit, saudara. Tetapi rasa sakit itu melahirkan kehidupan bagi orang lain. Amin. Melahirkan jiwa baru di muka bumi. Betul Bapak Ibu Saudara? Rasa sakit itu luar biasanya, tapi kehidupan ada di sana. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, tadi saya duduk di situ, Tuhan bicara buat saya. Kamu ingat Hawa waktu sakit bersalin? Tadi di situ, saudara. Tuhan tuh paling hebat. Jadi bukan saja tanah terkutuk dan juga bumi ini terkutuk karena pemberontakan. Tapi kita juga para wanita, kita mengalami terkutuk waktu kita melahirkan. Jadi siapapun kita yang melahirkan, tetap ada rasa sakit. Tidak ada yang tidak rasa sakit, karena memang dari awal itu sudah dilepaskan. Dengan bersusah payah, dengan rasa sakit engkau akan melahirkan. Engkau akan melahirkan dengan rasa sakit. Itu sudah dilepaskan, saudara. Tapi saudara lihat Kejadian 3 ayat 15 tadi. Tuhan bicara, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan ini. Perempuan ini. Keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu yang tadi Tuhan bicara buat saya. Artinya saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus Kristus Tuhan datang ke dalam dunia. Dan siapa yang injak ini kepala ular? Yesus Kristus Tuhan. Kepala ular sudah dihancurkan. Kepala ular sudah diremukkan. Kepala ular sudah tidak punya kekuatan lagi. Hanya ekornya saja yang bikin kita ketakutan. Tetapi kekuatannya sudah dihancurkan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya. Jadi memang selama hidup di dunia, katong akan berperang dengan setan roh jahat. Amin saudara. Ular itu menggambarkan kejahatan, pembunuhan. Dan kita selalu berperang dengan dia sesuai dengan firman Tuhan. Antaramu dan antara keturunan dan keturunannya. Keturunan meremukkan kepalamu. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus sudah hancurkan kepalanya. Sudah hancurkan dia, tidak punya kekuatan lagi. Tapi apa yang dibuat untuk kita? Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, di tumit kita ini banyak otot-otot, banyak jaringan-jaringan. Dan setan selalu berusaha untuk menyakiti kita, untuk membunuh kita. Tapi satu hal pasti, kepalanya sudah dihancurkan. Iblis dan roh jahat punya kepala sudah dihancurkan. Dia tidak punya kekuatan untuk serang kita. Apapun kuatnya dia berusaha untuk serang, kepalanya sudah hancur. Itu yang tadi Tuhan bilang buat saya di situ saya duduk. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Makanya tadi malam dia cari saya. Dia berusaha untuk hancurkan saya. Dia berusaha untuk menyerang hati saya. Berusaha menyerang dada saya. Tapi puji Tuhan, saya menyanyi, saya berbahasa roh, saya deklarasikan firman Tuhan, saya sehat, saya sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Saya sembuh. Dan buktinya saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena saya berperang dengan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap saat kita berperang dengan setan roh jahat. Karena ada permusuhan antara kita dengan dia. Amin. Kita ini keturunan Hawa. Jadi kita ini selalu berhadapan dengan dia. Tapi Yesus Kristus Tuhan sudah menyelesaikan dia. Jadi dia cuma punya ekor kabas-kabas. Oh, saya nanti mati. Makanya dia bilang, oh saya nanti mati. Oh saya nanti saya naik karir. Oh saya pun karir begitu saja. Oh saya itu saya bisa. Oh saya bodoh. Oh saya miskin. Itu setan roh jahat. Dan kalau dia bicara begitu, saudara harus berdiri dengan kekuatan Tuhan. Setan roh jahat, beta batalkan semua perkataan. Beta orang diberkati. Beta sukses. Beta berhasil. Beta punya usaha maju. Beta punya masa depan ada. Beta diberkati Tuhan. Iblis setan roh jahat pergi. Karena setiap saat kita akan berperang dengan dia. Permusuhan antara kita dengan roh jahat. Amin saudara. Jadi kalau saudara merasa sakit sementara ini, maksudnya sakit bersalin karena engkau mulai berubah hidup, cari Tuhan sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan, gaya hidupmu sudah tidak sama dengan gaya hidup dunia, maka saya mau katakan saudara, Anda siap-siap untuk rasa sakit bersalin. Ketika Anda mulai bertobat, cara hidup berubah, orang mulai suka. Itu sakit pertama dulu. Lalu kalau Anda mulai cari bersaksi, Anda mulai melayani, dia punya penyakit lain kembali lagi. Di kantor Anda tidak mau kompromi dosa, mulai rasa sakit lah. Saya mau minum mabok lah, minum sopi lah, saya mau judi lah.
lai. Semua berselingkuh sama pakai perempuan-perempuan lai. Mulanya sakit biasa-biasa sah. Lama-lama tetangga sen suka. Berjalan tetangga buang muka. Betul saudara? Di kantor orang mulai sen suka. Di tempat bisnis orang mulai buang muka dari saudara. Lalu Anda mengalami sakit yang berat. Betul sih saudara? Waktu mulai ikut Tuhan saudara kasih. Apalagi kalau saudara datang dari teman-teman kejahatan. Seperti saudara berdiri dunia benci saudara. Itu sakit melahirkan saudara. Tapi saudara tahu. Akibat itu ada lahir. Anda melahirkan kehidupan baru di kantor itu. Ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Lewat saudara punya rasa sakit itu ada jiwa-jiwa yang dibawa. Amin. Seperti zaman gereja mula-mula saudara. Rasul-rasul pada gereja mula-mula juga mengalami rasa sakit yang sama. Mereka dipenjarakan. Bahkan tadi kita baca Paulus. Dipenjarakan. Kemudian di mana lagi? Dilempari batu. Kemudian dari pihak orang-orang Yahudi. Aduh, di mana-mana dia sangat menderita. Bahaya di laut, bahaya di darat. Sakit bersalin yang dirasakan oleh murid-murid Yesus yang 12. Melahirkan jiwa-jiwa. Melahirkan kita semua saudara. Amin. Dari 12 murid itu tersebar Injil sampai ke seluruh pelosok bumi. Dan kita ada dalamnya melalui rasa sakit mereka. Melalui sakit bersalin mereka. Kita semua lahir. Kita lihat Stefanus pada gereja mula-mula juga sama saudara. Stefanus diraja dengan batu. Saudara bisa bayangkan perasaannya dia. Apa yang saya buat salah? Tidak ada yang saya buat salah. Tapi itu hukuman mati bagi kamu. Saudara tahu hukuman mati bagi Stefanus. Tetapi lewat sakit bersalin daripada Rasul Paulus. Daripada Stefanus dia melahirkan seorang yang hebat. Yaitu Saulus. Saulus ada waktu pembunuhan itu. Bahkan pakaian daripada orang itu pun ditaruh, jubah itu ditaruh di kaki Saulus. Saulus anak muda yang brilian. Saulus anak muda yang hebat. Tapi melalui sakit bersalin daripada Stefanus. Saulus muncul sebagai Paulus, pemberita Injil yang hebat dan luar biasa. Saudara, kadang kita rasa sakit itu. Bertobat, injili orang-orang, ajak keluarga kita. Saudara-saudara, jangan hidup begitu, harus begini. Tapi kadang kita dicemooh, dihina, dipermalukan. Kita dibilang macam-macam. Kita injili orang lain cegah, jangan ikut-ikut dia, jangan. Dia tuh sesajam pigi. Saudara, kadang kita mengalami rasa sakit. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Itu yang sakit bersalin rasa. Mau makan, minum sem bisa, mau tidur sem bisa. Pikiran banyak. Saudara, seperti gitu. Saudara, hidup kebenaran orang saya suka, tetangga saya suka. Tahu kata hidup kebenaran, saya kasih air lagi, suputus leden. Saya mau kasih per katong, aduh paling sengsara saudara. Semua kasih suara katong, bicara buruk tentang katong, bicara katong punya masa lalu. Aduh, bertubi-tubi datang. Tapi saudara, rasa sakit bersalin itulah Anda melahirkan jiwa-jiwa. Paling tidak jiwa-jiwa itu pernah dibawa di gereja. Dan saya percaya sekalipun mereka pergi, mereka akan kembali. Karena disinilah mereka berjumpa Tuhan. Cepat atau lambat mereka tetap akan kembali. Jadi kalau saat ini jemaat dari Ambon sementara merasa sakit bersalin, sabar saja. Sabar saja saudara. Karena ada waktunya saudara melihat jiwa-jiwa yang saudara lahirkan. Jiwa-jiwa yang berpotensi. Seperti Stefanus lahirkan, yaitu Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itulah penderitaan Rasul mula-mula. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, datang dengan hati yang lapar akan Tuhan, hati yang rindu untuk berjumpa Tuhan. Jangan datang ke gereja untuk cari kesembuhan, untuk mendapatkan mujizat, untuk dilepaskan dari setan dan roh jahat, dari dosa. Karena kalau Anda sudah mendapatkannya, Anda pergi dari gereja, nanti Anda dapatkan masalah, datang lagi ke gereja. Saya mau katakan buat jemaat hidup Ambon, tertanamlah di gereja ini. Datanglah beribadah di tempat ini. Bukan karena mujizat, bukan karena sudah mendapatkan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, gereja ini Tuhan ada di dalamnya. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan di gereja ini untuk beribadah, saya percaya Tuhan mengasihi saudara. Dan apapun yang saudara rindukan, Tuhan pasti buat. Jangan datang karena saudara membutuhkan kesembuhan, membutuhkan doa dijawab, membutuhkan proyek saudara, atau usaha bisnis saudara diberkati. Jangan datang untuk minta kesembuhan untuk anakmu, suamimu, keluargamu, saudaramu. Jangan saudara, datanglah karena engkau rindukan Tuhan. Datanglah karena engkau menghormati Tuhan. Datanglah karena engkau mau beribadah. Karena Tuhan itu bukan dukun. Tuhan bukan orang pintar. Tuhan bukan pawang-pawang yang kalau Anda punya masalah, Anda datang, Anda cari mereka, cari rumah mereka. Setelah selesai dengan masalah Anda, mereka pergi dan tidak ingat lagi. Nanti kalau mereka punya masalah, mereka cari dukun lagi, mereka selesaikan. Tuhan Allah tidak seperti itu. Jemaat hidup Ambon, ingatlah dan dengar baik-baik. Datanglah beribadah di gerejamu, di gereja lokalmu. Datang beribadah kepada Tuhan. Hiduplah menyenangkan
senangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, tinggal Tuhan menyelesaikan persoalanmu. Jadi jangan datang cari kesembuhan karena tidak ada pawang-pawang dan dukun-dukun di sini. Sulap-sulap untuk sulap saudara. Tidak ada saudara, sini ada Tuhan. Mari kita lihat Keluaran 20 ayat 8 sampai 9. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ini perintah Tuhan. Ini bukan undangan, saudara. Kalau undangan Bapak Ibu Saudara mau pergi dan tidak pergi, itu bukan masalah. Tapi kalau perintah harus dilaksanakan. Dan perintah ini dari Tuhan Allah yang menciptakan kita. Tuhan bilang 6 hari kamu sudah kerja. Sekarang hari ke-7 kamu istirahat. Dalam istirahat itu kamu menyembah aku. Kamu datang kepadaku karena aku rindu kamu. Saya percaya apa yang kau rindukan, butuhkan, perlukan. Tidak perlu ngomong. Tuhan lihat bahwa Anda itu setia. Bahwa Anda mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tidak perlu Anda bilang, setelah keluar gereja ini Tuhan supply semuanya. Anda akan mendapatkannya. Karena Anda sudah tahu menyenangkan hati Bapa. Jangan sembarangan bikin Tuhan. Seperti tukang sulap, tukang cuci pakaian, tukang manjai sepatu, tukang tagih kredit. Taruh Tuhan di pintu pagar. Jangan masuk Tuhan di luar pintu pagar saja. Jadi jangan jadikan rumah Tuhan datang yang paksa-paksa. Datang yang mengantuk-mengantuk. Datang yang seng mandi. Datang ayo maniso Ini ada corona maniso pergi. Maniso melani. Siapa yang maniso? Anda yang maniso bukan Tuhan. Saudara diberkati. Coba kita aja mari ibadah. Aduh puji Tuhan seperti Daud. Aku senang. Ketika dikatakan orang kepadaku. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara jemaat Erup Ambon. Kalau dulu Anda belum bertobat suka mengunjungi karaoke. Itu merupakan kesenangan. Kunjungi karaoke. Minum mabuk di sana. Saya mau bilang bagi mereka Anda yang mendengar. Jadikan rumah Tuhan. Bukan karaoke. Tapi rumah Tuhan. Anda punya cinta yang pergi karaoke itu. Cinta itu berubah akan per rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jatuh cintalah seperti itu. Kalau dulu Anda rindu-rindu karaoke. Sekarang berubah. Saya rindu rumah Tuhan Allah. Amin. Di sana saudara joget-joget minum mabuk bau busuk tidak punya masa depan. Tapi di sini Anda menari dengan Tuhan. Anda bercahaya, Anda penuh damai, Anda penuh sukacita, Anda diberkati Tuhan. Anda punya muka bercahaya. Setiap kali kita berhubungan dengan Tuhan Allah, kemuliaannya diberikan buat kita, terpancar buat kita sehingga wajah kita bercahaya, wajah kita ceria. Amin. Setiap kali Anda pulang dari rumah Tuhan, wow, ceria, cerah. Bukan uang banyak bukan, tapi karena berjumpa Bapa. Bapak Ibu diberkati. Yang ketiga keluhan dari Roh Kudus. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu Saudara pada waktu mengalami begitu banyak penderitaan, kesulitan berat. Kita sudah tidak bisa berdoa. Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang kalau masalah banyak persoalan. Bisa berdoa kasih. Saya bisa. Cuma duduk saja. Tapi saya tahu mau bilang apa. Duduk diam. Air mata jatuh. Tapi saya tahu mau bilang apa. Saya bisa keluarkan keluhan. Seperti Tuhan kok bisa begini. Kok saya tidak begini tapi begini. Aduh Tuhan persoalan ini belum selesai. Satu belum selesai. Satu lagi. Tadi saya sudah bilang awal. Persoalan datang dalam hidup kita. Satu selesai. Satu lain antre. Jadi antre dong saudara. Hari ini kata difitnah. Pergi gitu. Paling sakit saudara. Saya percaya semua sakit ya. Amin. Sakit saudara. Belum lagi Tuhan uang belum ada. Aduh ini suami punya uang belum masuk. Aduh ini biaya kuliah. Anak aduh mau pergi ke pasar. Nah mobil ke gereja. Aduh Tuhan cuma sisa ini. Saudara sangat hati sangat hancur. Saya percaya saudara kadang-kadang. Atau saudara difitnah orang. Atau saudara dilukai. Dijelekan orang. Dipermalukan. Dibilang saudara punya masa lalu yang buruk. Dibilang sana sini seperti Anda merasa habislah. Tamatlah riwayat. Anda duduk di hadapan Tuhan. Tidak tahu mau bilang apa. Anda tidak bisa ngomong sesuatu sama Tuhan. Anda cuma duduk diam air mata jatuh. Tapi saya mau bilang. Pagi hari ini Tuhan bilang. Roh Kudus itu sahabat yang baik. Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus itu akan berdoa ganti kita. Roh Kudus bawa ucap. Roh Kudus bawa keluhan kita. Kita mungkin tidak tahu mau bilang apa. Tapi Roh Kudus bawa keluhan itu. Roh Kudus bawa keluhan yang ada di hati kita. Roh Kudus bawa keluhan itu untuk Bapa. Bapa ini persoalannya. Dia tidak sanggup ngomong apapun. Tapi ini pergumulannya. Ini doanya. Itulah hebatnya Roh Kudus. Jadi kalau saat ini Anda mengalami begitu banyak persoalan. Jangan takut. Ada Roh Kudus. Roh Kudus akan hibur Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan tolong Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan hibur Bapak Ibu Saudara. Karena fungsinya menolong, menghibur, dan menguatkan.
Jadi kalau akhir-akhir ini banyak hal, mungkin corona, mungkin lain-lain lagi. Saya mau bilang tetap tenang, ada Roh Kudus. Roh Kudus bawa keluhan kita. Roh Kudus bawa pergumulan yang kita tidak sanggup untuk katakan itu. Roh Kudus akan bawa itu untuk Bapa. Dan kalau Roh Kudus sudah bawa doa untuk Bapa, maka saya percaya saudara akan terima jawabannya. Kalau sekarang belum, mungkin kemarin belum, tapi berimanlah setelah pulang gereja saudara akan melihat mujizat itu. Setelah pulang gereja saudara akan melihat hal besar Tuhan kerjakan. Jadi jangan sedih lagi karena Tuhan ada buat saudara. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kemuliaan adalah derajat atau kedudukan seseorang yang tinggi, pangkat yang tinggi, martabat yang tinggi dan luhur, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat dari Rumah Ambon, bersabarlah dalam penderitaan, bersabarlah dalam masalah-masalah, dalam keluhan-keluhan yang saudara alami selama ini. Sebab firman Tuhan tadi janjikan kita, Roma 8 ayat 18. Paulus bilang, aku yakin dia tahu saudara, dia percaya Tuhan akan buat. Kalau menderita, nanti Tuhan kasih kemuliaan. Dan itu tidak dibandingkan dengan air mata kita. Kita punya air mata banyak keluar saudara di dunia ini. Jadi hari ini Tuhan mau bilang, betul saya menderita. Menderita karena kebenaran. Saya menderita karena saya berpihak kepada beta. Saya menderita karena berpihak kepada kebenaran. Saya menderita karena saya jadi anakku. Lalu menderita, terbuang, tersingkirkan, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, tidak dihargai. Anda melakukan banyak tapi tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Tidak ada orang menghargai Anda, tidak ada orang menghormati Anda. Tapi Tuhan bicara dalam Roma 8 ayat 18 itu 8 ayat 18. Tuhan akan kasih kita kemuliaan dan itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Artinya Bapak Ibu saya dengar, Tuhan akan kasih saudara kedudukan yang tinggi. Tuhan akan memberikan saya kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, martabat yang tinggi, luhur, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Katakan amin saudara. Amin, 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 amin. Amin. Itu terjadi bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat dari Rumah Ambon, itu terjadi. Katakan amin.